Anak-anak sekolah minggu yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kisah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Banyak peristiwa yang mereka alami dalam perjalanan mereka pada waktu itu. Kita sering mendengar mereka selalu memberontak, selalu marah kepada Musa ketika apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kata hati mereka. Nah, dalam perjalanan mereka pada waktu itu ke tanah Kanaan, pada waktu raja negeri Arad yang tinggal di tanah Negeb mendengar bahwa bangsa Israel akan datang, kembali dia berperang melawan bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel bernasar kepada Tuhan. Kalau kita bernasar anak-anak, berarti kita betul-betul berniat melakukan apa yang telah kita katakan itu. Bangsa Israel datang kepada Tuhan dan bernasar bahwa Tuhan, jika sekiranya bangsa ini Engkau serahkan ke tangan kami, maka kami akan menumpasnya, membinasakan mereka sampai kepada kota-kota mereka sekalipun. Nah, anak-anak, Tuhan mendengar permintaan mereka. Tuhan mendengar nasar mereka, sehingga kemenangan kembali berada pada bangsa Israel pada waktu itu. Namun, pada waktu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka, di tengah jalan mereka kembali mengalami suasana yang tidak sesuai lagi dengan apa yang mereka kehendaki. Mereka kembali bersungut-sungut. Mereka haus karena tidak ada air. Mereka katakan kepada Musa, kami sudah bosan dengan makanan yang hambar seperti ini. Wow. Baru-baru saja mereka merasakan penyertaan Tuhan dalam peperangan. Hanya karena lapar, hanya karena bosan katanya makan makanan yang hambar, kembali dia bersungut-sungut kepada Musa. Dia katakan kepada Musa, kenapa kami dibawa di padang gurun seperti ini? Di sini tidak ada air, di sini tidak ada makanan. Mereka lupa bahwa Tuhan senantiasa menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Berperang sekalipun Tuhan membuat mereka jadi menang. Namun anak-anak itulah sikap bangsa Israel. Selalu memberontak, selalu marah kepada Musa. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka. Tuhan menyuruh ular-ular terdung memagut mereka. Sampai dikatakan dalam firman Tuhan, banyak dari bangsa Israel yang mati pada waktu itu. Namun anak-anak, pada waktu mereka kembali menyadari apa yang mereka lakukan itu, dia kembali datang kepada Musa. Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini dijauhkan daripada kami. Kembali Musa memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Musa pada waktu itu membuat ular tedung dan memasangnya pada tiang pada waktu itu.
Tuhan katakan, siapapun sekalipun sudah terpagut oleh ular tedung, namun ketika dia memandang kepada ular yang dipasang oleh Musa pada waktu itu pada sebuah tiang, maka mereka akan tetap hidup. Nah, anak-anak, ular tedung yang dibuat oleh Musa dan dipasang pada sebuah tiang pada waktu itu adalah nubuat tentang Tuhan Yesus yang tersalib di kayu salib dalam perjanjian baru. Dikatakan pada waktu itu sekalipun mereka sudah terpagut ular, tetapi ketika mereka memandang kepada ular yang ada pada tiang pada waktu itu, maka mereka akan tetap hidup. Nah, kalau kita saat ini, dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita memandang kepada Yesus yang tersalib di kayu salib itu, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Apa yang anak-anak bisa pahami di sini kalau dikatakan memandang kepada Yesus yang ada tersalib di kayu salib? Apa yang anak-anak bisa pahami? Memandang berarti mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus? Kita akan tahu, anak-anak, ketika kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena lewat firman Tuhanlah kita akan tahu apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Tuhan katakan bahwa ketika kita melakukan kehendak-Nya, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian cerita firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini dapat anak-anak baca dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9 dengan pokok cerita kematian akibat dari ketidakpercayaan kepadanya. Kematian akibat dari ketidakpercayaan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.